Sisi, non fundamental yang tapi itu juga sangat mempengaruhi sekarang pergerakan ekonomi. Nah, untuk melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi ke depan tentu kita tetap harus melihat faktor-faktor fundamentalnya, yaitu dari sisi pengeluaran misalkan bagaimana konsumsi masyarakat terkait daya beli, kemudian bagaimana dengan investasi. Nah, dengan adanya Omnibus Law ini bagaimana juga itu, bisa menarik investasi ke depannya. Jadi sejauh mana nanti dengan RUU Cipta Kerja ini memang bisa menghasilkan performance investasi yang kita harapkan. Jadi di kuartal 4 itu juga kita berharap memang ada investasi-investasi baru yang masuk ke Indonesia sesuai dengan harapan kita. Jadi ini juga bagaimana performance di kuartal 4 juga sangat akan ditentukan oleh bagaimana perbaikan daya beli masyarakat kepada konsumsi, kemudian bagaimana pengeluaran pemerintah optimalisasinya, di terakhir tahun 2020 melalui dana PEN itu. Kemudian juga dari sisi investasi tadi sejauh mana nih investasi-investasi baru itu masuk. Nah ini juga kita berharap nanti dari sisi investasi juga bisa menyumbangkan kepada pertumbuhan ekonomi, karena di kuartal 2 investasi itu sempat sempat terkoreksi sangat dalam. Nah, kemudian faktor lain itu adalah kredit, ya. Jadi kalau kita kaitkan, likuiditas itu sekarang banyak di perbankan. Nah, tapi bagaimana itu menjadi, kepada mempengaruhi sektor real, bagaimana bisa mendorong aktivitas di sektor real. Nah, itu Soal adalah apa yang tergantung dari dikatakan sejauh oleh mana Pak kemampuan Periwarjo soal credit crunch, seperti apa Anda melihatnya? Nah, benar. Jadi ini perlu kita waspadai fenomena credit crunch. Jadi dalam kondisi resesi, bank cenderung lebih risk averse dalam menyalurkan kredit. Jadi dana-dana likuiditas yang mengendap di perbankan itu kebanyakan lebih banyak digunakan untuk membeli surat-surat berharga. Misalkan ingin perbankan bisa menaruh di SBN atau menaruh di term deposit Bank Indonesia yang relatif lebih aman, dapat bunga, tapi kemudian lebih aman. Itu memang nature dilakukan karena ya tadi kondisi sektor-sektor ekonomi tentu sekarang sedang meningkat resikonya dan bank akan cenderung memilih sektor-sektor yang relatif aman untuk disalurkan kreditnya. Nah, laporan perbankan yang sudah dikeluarkan oleh BI sudah menunjukkan bahwa sebetulnya ada sign recovery dari kredit itu. Jadi, sebetulnya bagaimana mendorong intermediasi di sektor-sektor yang terutama masih aman dalam kondisi pandemi ini. Jadi, kita berharap misalkan perbankan itu menyalurkan lebih banyak ke sektor pertanian, seperti itu. Karena pertanian itu yang relatif menjadi winner dalam kondisi pandemi. Tentu selain dengan sektor kesehatan dan sektor-sektor retail consumer ya. Jadi itu artinya bagaimana lebih mendorong lagi perbankan melakukan fungsi intermediasinya, karena sebetulnya likuiditas dilihat dari DPK dan indikator-indikator likuiditas lain, itu memang tinggi relatif ya perbankan itu. Nah itu bagaimana disalurkan agar ke pertumbuhan ekonomi itu adalah melalui kredit ya. Kredit-kredit kepada UMKM perlu terus untuk didorong, kemudian kredit modal kerja, dan juga kredit-kredit investasi di sektor-sektor yang memang masih potensial. Nah disinilah peranan dari pemerintah juga untuk mendorong agar sektor-sektor itu lebih siap menerima kredit ini, supaya sektor-sektor itu lebih bankable. Misalkan ada garansi dari pemerintah, kemudian ada pendampingan, sehingga itu perbankan menjadi lebih safe lagi untuk menyalurkan kreditnya. Menurut saya ini sangat kunci, karena BI sudah menurunkan BI rate dalam tahun ini sudah beberapa kali BI rate turun ya. Sekarang kita bahkan sudah sampai di level 4%. Nah, BI rate turun itu harus didorong oleh penurunan suku bunga kredit perbankan sendiri dan meningkatnya pertumbuhan kredit di perbankan. Jadi itu menurut saya adalah salah satu kunci yang harus kita dorong kalau kita mau pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 4 itu positif. Selain tadi penanganan mengenai masalah pengertian dari buruh bahwa ini untuk mengurangi PHK itu bagaimana ada win-win solution dengan pengusaha ya, karena walau bagaimanapun pengusaha pun menghadapi permasalahan pandemi. Walaupun tadi tidak semua sektor, tetapi kan tentu semua masyarakat ini berbagai jenis kelompok masyarakat tetap menghadapi dampak dari pandemi. Nah, bagaimana ini kita bersama-sama. Kemudian tadi masalah kepastian mengenai vaksin sendiri dan penanganan dari COVID-nya sendiri. Itu menjadi sangat kunci agar kegiatan ekonomi di kuartal 4 itu bisa positif seperti yang diharapkan supaya negatifnya tahun 2020 selama full of year 2020 itu tidak terlalu dalam.